Katanya ganasnya Riam hutan memang gak ada lawan. Setelah 3 hari bertahan hidup di tanah nenek moyang, petualangan kami hampir berakhir tragis. Selalu ada rasa berat setiap kali harus membongkar tenda terpal ini, guys. Bayangkan aja 3 hari berlindung di sini, rasanya hutan ini tuh sudah seperti rumah sendiri. Tapi perjalanan harus terus berlanjut dan saatnya kita pun menyimpan barang dan meninggalkan jejak ketenangan di dalam hutan belantara ini. Ternyata bongkar tenda dan menyimpan barang itu jauh lebih menantang daripada memasangnya. Apalagi di tengah cuaca yang gak nentu ya, guys. Semua harus masuk tas dengan rapi dan cepat. Apalagi rahasia bertahan hidup di hutan adalah kerapian. Sebelum meninggalkan tempat perkemahan, semua perlengkapan harus dipastikan kering dan disusun secara rapi supaya tempatnya nggak bakal menuhi perahu yang kita bawa. Di sini juga kita harus memastikan bahwa tidak ada satupun barang yang tertinggal di tanah leluhur ini. Ternyata dulu tuh aku sempat membawa telur dan aku kelupaan, guys. Untung aja telurnya tuh nggak pecah. Ini telurnya langsung kita rebus aja sebagai bekal kita di perjalanan nanti. Bye-bye, guys. Di sini seolah alam tuh ingin memberikan salam perpisahan yang manis juga, guys. Coba lihat, air sungai yang kemarin sempat keruh sekarang berubah menjadi jernih. Tapi setidaknya kami pulang dengan pandangan yang menyegarkan mata ya, guys. Ini adalah sisa ikan yang kita bawa ke desa. Lihat aja, es batunya masih tetap tahan dan tidak mencair semua. Karena aku menambahkan garam ya, guys. Karena katanya kalau kita menambahkan garam, es batu tuh jauh lebih awet. Semua barang sudah masuk ke dalam perahu, dipastikan aman dan tidak ada yang tertinggal. Semua barang-barang ini tuh nantinya akan ditutup menggunakan terpal supaya dalam perjalanan pulang barang-barang yang kita bawa pun tidak basah. Baru saja perahu mulai melaju, guys, alam langsung memberi kejutan. Riam besar pun langsung menghantam bagian depan perahu. Air sungainya pun langsung masuk dan menyirami kami semua yang ada di dalam. Benar-benar itu sambutan yang luar biasa di awal perjalanan pulang ini. Inilah tantangannya pulang dari tengah hutan. Semuanya pasti basah kuyup dalam sekejap, guys. Tapi inilah yang dibilang seni berpetualang di sungai leluhur. Guncangan Riam yang terus-menerus memang bisa bikin keseimbangan terganggu juga ya, guys. Dan kepala aku udah mulai terasa pening. Ternyata menghadapi Riam di setiap tikungan sungai itu bukanlah hal yang mudah. Jujur aja, guys, kepala aku pun udah mulai terasa puyeng nih karena guncangan perahu yang terus menghantam arus deras. Apalagi setiap kali perahu terjun dan dihantam air. Perjalanan pulang kali ini benar-benar menguras fisik. Riam demi riam kami libas tanpa henti. Kepala mulai pening, tubuh pun sudah basah kuyup. Kayaknya nggak ada pilihan lain selain tetap berjaga dan bertahan sampai ke tempat tujuan. Apalagi goncangan Riam ini tuh nggak ada habis-habisnya. Katanya air sungai yang banjir kayak gini itu membuat riamnya menjadi tidak terlalu besar, guys. Beda lagi kalau air sungai ini tuh benar-benar surut. Riamnya jauh lebih besar dan lebih mengerikan yang membuat semua orang pun tidak bisa melewatinya. Hingga di pertengahan jalan, kami pun memutuskan untuk berhenti sejenak melihat rombongan orang-orang yang berada di pinggiran sungai. Pas kami samperin, ternyata ini tuh adalah keluarga-keluarga juga yang dari desa, guys. Jangan tanya kenapa mereka tuh pergi ke sini juga. Karena mereka juga memasang tapal batas di wilayah mereka sendiri, guys. Dan ini tuh adalah wilayah tapal batas nenek moyang mereka. Setelah berbincang-bincang dan beristirahat sebentar, akhirnya kami memutuskan lagi untuk melanjutkan perjalanan pulang. Di perjalanan kami salah fokus melihat ada satu pohon tinggi besar. Di sini tuh biasanya banyak sekali lebah-lebah yang membuat sarangnya ya, guys. Biasanya adalah lebah madu. Sayangnya kali ini nggak ada sarang lebah madunya yang bisa kita lihat ya. Pakaian masih basah, badan pun mulai lelah. Tapi perjalanan harus tetap berlanjut. Desa yang ada di tengah hutan sudah di depan kami, guys. Tapi jangan salah, itu hanya masih persinggahan. Karena kami pun harus melanjutkan perjalanan menuju ke desa kami sendiri. Kira-kira memakan waktu 3 jam lagi menyusuri sungai ini.